Baik, berhubung kemarin masih banyak dari kalian yang menanyakan tentang tugas membuat diagram tegangan dan regangan teknik di materi pengujian bahan ya. Sekarang saya akan memberikan contoh cara membuat diagram tegangan versus regangan teknik. Oke ya. Bisa kalian lihat ya, soalnya ini sedikit berbeda ya dengan yang soal di tugas ya. Ini ada spesimen benda uji tarik dari bahan stainless steel berbentuk bulat dengan diameter 12 mili dan panjang ukurnya adalah 50 mm. Ya, ditarik menggunakan mesin uji tarik. Data hasil ujinya menunjukkan angka-angka seperti di bawah ini ya. Bisa Anda lihat, ini ada beban, ada pertambahan perpanjangan ya, atau pertambahan panjang. Di sini ya, 24 sampai 202 setengah. Ya, ini beban putus ya. Kemudian ini perpanjangannya ya. Mulai dari 0,3 sampai 18. Oke. Yang ditanya ya, itu adalah tegangan dan regangan. Tetapi di soal itu diketahui adalah beban dan perpanjangan. Oke, sekarang kita cari tahu dulu apa hubungan antara beban dan perpanjangan dengan tegangan dan regangan. Ya, oke. Kita lihat materi kemarin ya. Ini tegangan ya dirumuskan sigma sama dengan P per A0 atau beban dibagi luas penampang mula-mula. Sedangkan regangan ya itu dirumuskan adalah epsilon sama dengan delta L per L0. Apa itu delta L ya? Delta L itu adalah panjang akhir dikurangi panjang mula-mula ya. Dibagi panjang mula-mula ya. Nah, oke, ini saya copy ya, saya taruh di soal ya. Oke, ya, ini kita pegang sebagai rumus untuk menentukan nilai dari tegangan dan regangan. Oke, diketahui tegangan ya. Beban di sini. Nah, sekarang saya tulis di sini ya. Misalkan tegangan ya. Kemudian di sebelahnya adalah regangan. Oke, ya, seperti ini. Kemudian ya, kita hitung nilai regangannya ya. Tegangannya ya. Oke, rumus tegangan apa? Rumus tegangan adalah beban dibagi luas penampang. Ya, luas penampang. Oke, bebannya 24, luas penampangnya berapa? A0. Ya, kita lihat di sini di soal diameternya adalah 12. Ya, berarti nanti luas penampangnya adalah kalau dia lingkaran berarti pi kali D kuadrat per 4 ya. Oke, langsung saya masang ke sini ya rumus. Ya. Bebannya itu adalah 24 ya. Kemudian ini kita bagi ya. Pi kita ganti angka menjadi 3,14 kali D, diameternya adalah 12 ini ya, 12 kuadrat berarti kuadrat dibagi 4 ya. Oke, ini ya. Jadi rumusnya adalah beban P ya, P-nya ini ya, Pi ya, D kuadrat per 4 ya. Oke, seperti ini. Oke, ya. Ketemunya adalah ini ya, 0,212 sekian-sekian. Kemudian nilai regangannya ya, kita lihat rumusnya adalah epsilon atau regangan sama dengan delta L per L0. Delta L itu adalah perpanjangan. Ya, jadi ini tidak perlu kita kurangi L0 lagi karena ini sudah perpanjangan ya. Sehingga nanti nilai regangannya adalah sama dengan delta L dibagi panjang mula-mula yaitu 50 mm. Nah, nilainya adalah 0,006. Oke, ini tinggal saya tarik ke bawah ya. Nah, seperti ini. Memang lebih cepat menggunakan X
Excel ya, Microsoft Office yang Excel ya. Kalau mau manual juga sebenarnya tidak apa-apa ya, tapi memang lebih cepat menggunakan Excel. Oke ya, jadi nilainya sudah didapat. Ya, seperti ini. Kalau ini biar angkanya lebih bagus ya, koma-komanya saya kurangi saja. Misalkan 3 angka di belakang koma ya. Nah, berarti ini satuan tegangan apa? Kalau di sini beban ya kilonewton, ini satuannya adalah kilonewton per meter per milimeter persegi ya. Kalau regangan itu tanpa satuan ya, tanpa satuan. Oke ya, berarti ini kita sudah mendapatkan nilai tegangan dan regangan pada masing-masing beban ya, pada masing-masing beban. Nah, sekarang kita lihat ya angkanya ini. Nah, nanti untuk membuat grafiknya Anda tinggal membuat grafik berdasarkan data ini ya. Supaya lebih bagus datanya ya, ini kita kasih angka ya di awal itu. Bebannya kan sebelum ditarik berarti 0 gitu ya. Delta L-nya juga pasti 0 ya. Oke. Ya, ini juga pasti nanti hasilnya juga 0 ya. Nah, sekarang kita buat plot ya, grafiknya ya, menggunakan insert, kemudian Anda cari di sini ya. Nah, biar lebih bagus itu menggunakan scatter ini aja ya. Nah, sorry, ini saya ulangi dulu. Jadi grafiknya adalah ini ya, grafiknya ini ya. Oke ya, kemudian insert, kemudian pilih yang ini ya. Oke ya, nah ini grafiknya masih salah ya, karena apa di sini ya, nilai ini ya yang mendatar, di sini malah yang tegangan ya. Ya, yang vertikal itu malah yang regangan. Berarti ini kebalik ya. Oke, ini kita ganti dulu ya. Ya. Kita select data ya, kemudian ini kita edit. Nah, ini ya. Sumbu X-nya itu kita ganti ya. Harusnya sumbu X itu adalah yang regangan ya. Dan yang sumbu Y-nya itu adalah yang tegangan. Oke ya, ini sudah kelihatan ya. Nah, oke ya. Jadi nanti ya grafik hasil dari grafik ya, hasil dari grafik itu kurang lebih seperti gambar di tabel grafik ini gitu ya. Oke, sebenarnya ini bisa dilakukan dengan metode manual ya, menggunakan kalkulator, kemudian grafiknya dibuat menggunakan penggaris ya. Cuma kemarin ya saya lihat banyak dari kalian itu salah dalam menentukan angka-angka ini gitu ya. Jadi angka-angka ini harus skalanya sama gitu ya. Ini per kotak ini, per jarak ini katakanlah saya kasih jarak 1 cm gitu. Per satu kotak itu adalah 0,05 ya. Ini 0,1, 0,15 dan seterusnya gitu ya. Yang vertikal juga sama ya. Jadi ini dibuat dulu misalkan per kotak itu 0,2 sampai maksimal 2. Baru nanti angka-angka ini Anda plotkan di sini misalkan ya. Ini 0 berarti di sini ya. Kemudian 0,2 sekian berarti 0,2 naik sedikit. Ya, titik-titik ini adalah ini gitu ya. Oke, nah ini sudah jadi ya. Berarti ini yang vertikal adalah tegangan, yang horizontal adalah regangannya. Kemudian dari data ini baru Anda bisa menghitung ya, baru Anda bisa tentukan pertanyaan ini ya. Anda jawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Nah, seperti ini ya. Diagram tegangan sudah ya. Nomor 2, hitung modulus elastisitas ya. Perlu diingat, modulus elastisitas kata kuncinya adalah elastis. Elastis itu berarti di daerah elastis ya. Kemarin grafik ini ada 2 daerah ya. Ada daerah elastis, ada daerah plastis. Daerah elastis berarti yang masih sebanding antara pertambahan
tegangan dengan pertambahan regangannya masih banding, berarti dia di dalam daerah garis lurus ini ya. Oke, berarti nanti Anda bisa ngitung ya, rumusnya adalah ya modulus elastisitas ya. Oke, kita cari dulu ya modulus elastisitas ya, kekakuan ya, ini rumusnya ya, delta L ya modulus elastisitas ya. Nah ini ya, modulus elastisitas itu adalah E sama dengan delta sigma per delta epsilon, delta tegangan dibagi delta regangan ya. Jadi delta itu artinya misalkan Anda buat dua titik ya, dua titik ya, dua titik di sini ya. Titik pertama misalkan ini ya, ini ya, misalkan daerah elastis katakanlah di sini gitu ya. Ya, ini adalah tegangan pertama ya, tegangan pertama. Kemudian ini maksimal kan katakanlah satu ini masih lurus ya, berarti misalkan di sini. Oke ya, jadi ini adalah delta tegangan satu ya, ini tegangan 2 gitu ya, tegangan koma regangan 1 ya, ini ya regangan 2 ya. Jadi delta itu berarti misalkan nilai delta sigma ya, delta tegangan 1 berarti ini ya, nilai ini dikurangi ini ya. Jadi nanti hasilnya ya, ini dikurangi ini dibagi ya. Jadi ya, jadi delta itu kan selisih ya. Jadi delta sigma tegangan ya, delta tegangan berarti tegangan ini dikurangi ini dibagi regangan ini dikurangi ini gitu ya. Nanti ketemu elastisitasnya. Oke, nomor 2 ya. Kemudian tentukan tegangan dulu, yield strength dengan metode offset regangan 0,002 ya. Anda lihat, jadi yang daerah lurus itu kan ini ya, lurus itu yang ini lurus. Nah, dibuat offset sejauh 0,002 ya. Di sini ya Anda lihat angka ini 0,05. Kalau separuhnya 0,025 ya. Jadi nanti Anda cari angka 0,002 ya. Nah, mungkin sedikit di sini. Nah, tarik ke sana atas sana. Nanti akan ketemu di sini titik ini, tarik ke sana. Nah, berarti ini adalah nilai tegangan dulunya sekitar sini. Ya. Untuk soal yang contoh soal ini ya. Kemudian kekuatan tarik bahan. Berarti ini adalah tegangan paling tinggi ya. Nah, Anda lihat di sini, angka tertinggi di sini. Nah, kemudian keuletan ya, keuletan dalam persen elongation atau perpanjangan ya. Rumusnya elongation ya. Anda cari di sini ya, biar tidak bingung. Nah, keuletan ya, ini rumusnya adalah keuletan ini ya, elongation L putus dikurangi L mula-mula dibagi L mula-mula ya kali 100% ya. Oke, itu untuk keuletan. Kemudian L putus mana, berarti di sini L putus. Nah, gitu ya, berarti nanti bisa dihitung ya. Terakhir tentang modulus resilient ya. Modulus resilient yang mana? Ya, modulus resilient. Jadi di atas ya. Dan modulus resilient ya. Nanti ini. Ya, tinggal Anda masukkan ke dalam persamaan ini. Ya. Ini diingat ya, ini hanya berlaku pada daerah elastis. Ya, daerah elastis. Ya.
Oke, gitu ya. Contoh ya cara mengerjakan atau membuat diagram tegangan regangan teknik ya. Nanti bisa dipakai sebagai referensi untuk mengerjakan tugas yang kemarin. Oke, sekian. Terima kasih.